Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Shalawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Revika Putri Marta. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam itu adalah sumber, artinya adalah asal muasal. Jadi sumber hukum Islam itu merupakan dari mana asal hukum Islam itu, dari mana hukum Islam itu ditemukan. Jadi ulama fikih itu sepakat ada 4 sumber hukum Islam yang disepakati. Yang pertama itu ada sumber Al-Quran, yang kedua ada sumber hadis atau sunnah, yang ketiga ada ijma, dan yang keempat itu disebut dengan qiyas. Yang akan kita bahas yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam hukum Islam, Al-Quran merupakan sumber utama. Karena Al-Quran dijamin keautentikannya dan juga terhindar dari intervensi tangan manusia. Meski merupakan sumber hukum utama, bahwa Al-Quran itu bukanlah kitab hukum maupun kitab kumpulan hukum. Al-Quran itu lebih pantas dikatakan sebagai kitab petunjuk untuk standar moral perilaku manusia. Karena pembahasan ibadah dan muamalah dalam Al-Quran itu bersifat umum, maka diperlukan suatu penjelas. Nabi Muhammad SAW lah yang kemudian merincinya melalui perkataan dan perbuatan beliau. Contohnya itu adalah sholat dan zakat. Di Al-Quran itu tidak ditemukan waktu sholat, gerakan sholat, dan lain-lain. Rincian tata-tata cara tersebut dapat ditemukan pada hadis Nabi Muhammad SAW. Proses turunnya Al-Quran itu dia tidak secara langsung, melainkan turunnya Al-Quran itu dilakukan dengan bertahap-tahap atau berangsur-angsur. Surah yang pertama turun adalah surah Al-Alaq ayat 1-5, dan yang surah terakhir turun itu ada surah Al-Maidah ayat 3. Waktu untuk penurunan Al-Quran itu dilakukan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Malam turunnya Al-Quran disebut dengan Nuzulul Quran. Yang kedua itu adalah hadis. Hadis itu merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perkataan, perbuatan, takrir atau keputusan ataupun sifat. Dalam agama Islam itu hadis merupakan sumber hukum setelah Al-Quran. Menurut Nawiriyus Lem dalam Ulumul Hadis itu, fungsi hadis secara garis besar itu ada 3. Yang pertama, menegakkan kembali keterangan atau perintah yang terdapat di dalam Al-Quran. Artinya hadis datang dengan keterangan atau perintah yang sejalan dengan Al-Quran. Yang kedua itu menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang datang secara global. Dalam hal ini kaitannya ada 3 hal, yaitu yang pertama menafsirkan serta memperinci ayat-ayat yang bersifat umum, mengkhususkan ayat-ayat yang bersifat umum dan memberi batasan terhadap ayat yang bersifat mutlak. Yang selanjutnya adalah menetapkan hukum-hukum yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran. Salah satu contoh penentuan hukum dengan hadis adalah tentang wudhu sebagai syarat sholat. Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Hadis tersebut di atas memperjelas isi dari surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Hadis ini merupakan perkataan perbuatan dan sadar Rasulullah. Sesuatu yang berhubungan dengan perkataan Rasulullah disebut dengan sunnah qauliyah. Sedangkan yang berhubungan dengan perbuatan Rasulullah disebut dengan
disebut dengan hadis fi'liyah, sedangkan yang berhubungan dengan ketetapan Rasulullah itu adalah hadis taqririyah. Yang sumber hukum yang ketiga itu adalah ijma. Apa sih yang dimaksud dengan ijma? Secara bahasa, ijma itu adalah memutuskan dan menyepakati sesuatu. Ijma dapat dipahami sebagai sebuah kesepakatan ulama mengenai suatu perkara bila tidak terdapat penjelasan yang spesifik dalam Al-Quran dan hadis. Jadi maksudnya ijma itu merupakan sandaran atau perkumpulan para ulama setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat untuk membicarakan bagaimana untuk mengatasi persoalan-persoalan yang datang setelah Nabi Muhammad wafat. Sebelum Nabi Muhammad wafat, yang mengatasi seluruh persoalan itu adalah Nabi Muhammad. Namun setelah Nabi Muhammad wafat, maka dilakukanlah perkumpulan para ulama untuk membahas bagaimana untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terdapat di dalam masyarakat tersebut. Jadi ijma itu tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Salah satu contoh ijma itu misalnya diperbolehkannya vaksinasi dan imunisasi. Pada masa Nabi Muhammad itu ilmu kedokteran belum berkembang pesat seperti sekarang, sehingga hukum tentang imunisasi pun belum ada. Karena para ulama melihat imunisasi dan vaksinasi memiliki banyak manfaat dan dianggap sebagai ikhtiar untuk kesehatan, maka ulama memperbolehkan metode kesehatan ini. Jadi itulah yang disebut dengan ijma. Yang selanjutnya adalah hukum Islam, sumber hukum Islam yaitu qiyas. Qiyas itu secara bahasa artinya menyamakan. Qiyas itu merupakan perluasan dari hukum yang ada. Qiyas adalah satu metode untuk menentukan hukum sesuatu yang baru dan belum dikenal sebelumnya, dengan cara mencari kesamaannya dengan hal yang sebelumnya sudah diatur dan diketahui dalam Al-Quran dan hadis. Contoh qiyas itu adalah menganalogikan narkotika yang pada zaman Nabi Muhammad itu tidak ada dengan khamar. Khamar itu adalah minuman memabukkan. Karena sifat kedua hal tersebut yang membahayakan kesehatan dan menimbulkan ketergantungan, maka hukum narkotika itu sama dengan khamar, yaitu sama-sama haram. Jadi sama-sama haram. Jadi narkotika itu bisa disamakan dengan khamar karena memiliki ilat atau sebab yang sama, yaitu dapat memabukkan. Jadi itulah penjelasan mengenai 4 sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama. Untuk mendukung sumber-sumber tersebut ada yang disebut dengan istihsan. Istihsan itu adalah sesuatu yang dianggap baik oleh manusia. Contohnya yaitu menggunakan helm. Tidak ada larangan dan tidak ada perintah untuk menggunakan untuk menggunakan helm. Maka untuk kemaslahatan umat manusia, maka memakai helm itu diperbolehkan dan tidak ada larangan dan tidak ada perintahnya. Yang kedua yaitu ada yang namanya istishab. Istishab itu adalah melihat peristiwa dengan melihat peristiwa yang terjadi di masa lampau. Seperti misalnya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan. Setelah menikah ia pergi merantau dalam waktu yang cukup lama, yaitu misalnya 1 tahun. Jadi jika di perantauan laki-laki ini ingin menikah dengan perempuan lain, maka ia tidak bisa karena ia masih mempunyai ikatan perkawinan dengan perempuan yang telah ia nikahi sebelum ia pergi merantau. Jadi itulah yang disebut dengan istishab. Yang selanjutnya itu ada yang dinamakan dengan saddu zari'ah. Saddu zari'ah itu adalah mencegah perbuatan yang menimbulkan kemudaratan. Misalnya contohnya kita mengetahui si A pembunuh, maka dengan berbagai cara kita harus mencegah bagaimana agar caranya si A itu tidak membunuh. Contohnya misalnya kita tidak memberikan pisau kepada si A, karena jikalau kita memberikan pisau kepada si A, diragukan si A itu akan membunuh.
Lalu masih ada lagi yang disebut dengan uruf. Uruf itu adalah adat istiadat. Adat istiadat yang maksud di sini adalah adat istiadat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Misalnya laki-laki jika ingin melamar wanita itu harus ada tanda. Misalnya di suatu kampung itu harus ada tanda. Contohnya misalnya memberikan cincin. Jika misalnya itu merupakan adat istiadat suatu kampung itu, maka itulah yang disebut dengan urf atau adat istiadat. Selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka adat istiadat tersebut masih dapat digunakan, masih bisa digunakan. Jadi itulah yang dimaksud dengan sumber-sumber hukum Islam. Jadi sumber hukum Islam yang utama itu hanya 4. Yang pertama Al-Quran yang merupakan sumber utama dan pedoman kehidupan manusia. Yang kedua itu ada sunnah atau hadis. Yang ketiga itu ada ijma. Dan yang keempat adalah qiyas. Mungkin hanya itulah penjelasan tentang hukum Islam yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.